kegiatan yang kalian lakukan tadi pagi itu merupakan aktivitas atau kegiatan ekonomi yang kita lakukan sehari-hari. Nah, jadi kegiatan ekonomi ini adalah materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, kegiatan ekonomi ini adalah segala sesuatu atau segala aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, baik daripada barang maupun jasa. Nah, jadi kegiatan ekonomi ini kita biasa lakukan sehari-hari seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi atau yang sudah kalian lakukan tadi pagi. Nah, untuk kegiatan ekonomi ini memiliki ketiga kegiatan utama. Ada yang tahu nggak kegiatannya apa aja? Bu. Boleh Nabila? Oke, jadi kegiatan ekonomi itu ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi, Bu. Iya, benar sekali. Nah, jadi kegiatan ekonomi ini ada tiga kegiatan utama, yaitu ada kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, untuk yang pertama, kegiatan produksi ini adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna barang atau jasa sehingga lebih berguna untuk digunakan bagi manusia. Nah, yang dimana kegiatan produksi ini itu memiliki 4 faktor utama, yaitu ada sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan juga kewirausahaan. Nah, di mana faktor utama ini, 4 faktor ini itu saling berhubungan. Nah, contohnya misalnya itu di faktor sumber daya alam. Nah, faktor sumber daya alam ini misalnya kita mempunyai lahan atau tanah yang akan kita gunakan untuk menanam padi. Nah, untuk menanam padi atau mengelola tanah ini kita membutuhkan yang namanya tenaga kerja. Nah, kemudian tanpa adanya modal, hal tersebut itu tidak akan bisa dilakukan. Nah, sedangkan dari ketiga faktor tersebut kita membutuhkan atau melakukan faktor kewirausahaan atau memasarkan yang sudah kita lakukan tadi. Misalnya kita mengelola lahan tadi untuk menanam padi, kemudian kita panen padinya dan kita olah jadi beras, dan itu akan diproduksikan atau dipasarkan melalui kewirausahaan. Nah, tujuan kegiatan ini juga adalah untuk menghasilkan barang dan jasa, meningkatkan nilai guna, memperoleh keuntungan, menambah kesempatan kerja, dan juga menjaga keberlangsungan usaha. Nah, yang dimana kegiatan produksi ini tidak hanya ada di bidang agraris saja seperti yang sudah dijelaskan tadi, tetapi juga ada di bidang industri, perdagangan, dan juga jasa. Nah, untuk yang kedua itu ada kegiatan distribusi. Nah, kalau kegiatan produksi tadi menciptakan barang atau jasa, kegiatan distribusi ini adalah menyalurkan barang tersebut agar sampai dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jadi kegiatan distribusi ini dari contoh yang sudah Ibu jelaskan di kegiatan produksi tadi, nah misalnya berasnya tuh udah dari petani, kemudian petani tersebut akan menjualnya ke pedagang yang akan dijual ke pasar ataupun di warung. Nah, hal tersebut itu yang dinamakan dengan kegiatan distribusi. Nah, kegiatan distribusi ini terdiri dari kegiatan distribusi langsung, tidak langsung, dan juga melalui perantara. Nah, yang dimana kegiatan ini itu ada yang namanya berfungsi untuk pembelian dan penjualan, kemudian pengangkutan dan penyimpanan, pembiayaan dan stok, dan juga informasi pasar. Nah, kenapa kegiatan ini itu memiliki fungsi untuk menginformasi kepada pasar atau kepada pembeli? Jadi kalau misalnya di barang yang sudah kita beli tadi itu sudah didistribusikan dan sudah sampai, nah jadi distributor atau pelaku yang melakukan kegiatan ini itu dapat menginformasikan bahwa stok yang ada di mereka itu banyak, sehingga masyarakat itu dapat melakukan pembelian kepada distributor tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang namanya kegiatan konsumsi, yang dimana kegiatan konsumsi ini kalau tadi sudah menciptakan, kemudian menyalurkan barang, nah kegiatan konsumsi ini adalah menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jadi dari tadi yang seperti Ibu jelaskan tadi, contohnya itu tadi. Nah, kalau misalnya sudah ada di pasar atau di warung, nah untuk mengkonsumsi beras tersebut kita membelikan. Nah, untuk membeli itu tujuannya untuk dimasak dan dimakan, sehingga nilai guna dari beras tersebut habis dan dapat memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari.
kegiatan konsumsi ini itu terdapat beberapa faktor penentu seperti pendapatan, harga barang atau jasa, selera masyarakat, jumlah keluarga, dan juga gaya hidup. Nah, dari kegiatan konsumsi ini juga memiliki tujuan utama seperti memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, memperoleh kepuasan maksimal, dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi. Nah, kalau ditanya dari ketiga kegiatan ekonomi tersebut saling berhubungan atau tidak, jawabannya saling berhubungan, karena jika dianalogikan tiga kegiatan tersebut itu seperti roda yang berputar dari produksi, kemudian disalurkan ke distribusi, dan juga akan dikonsumsi. Nah, di konsumsi ini ada yang namanya permintaan pasar. Nah, permintaan pasar ini akan membuat produsen itu semakin atau lama-lama tuh terus memproduksi barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen, seperti itu. Nah, untuk contoh nyata dari kegiatan ekonomi tadi, itu contohnya seperti yang Ibu sebutkan tadi, seperti petani menanam padi dan memanen padi, kemudian dijual ke pedagang melalui pasar, dan juga kita membeli, kemudian memasak dan memakan beras tersebut atau sudah menjadi nasi, seperti itu. Nah, dari yang Ibu jelaskan hari ini, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Tidak ada, Bu. Nah, kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini terkait kegiatan kegiatan ekonomi? Boleh, Arjun, silakan. Jadi kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu produksi sebagai kegiatan menghasilkan barang atau jasa, distribusi sebagai kegiatan menyalurkan barang kepada masyarakat, dan konsumsi sebagai kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti itu. Baik, benar sekali ya. Dan boleh kasih tepuk tangan untuk Arjun. Nah, jadi dari materi kita hari ini, kita bisa simpulkan bahwa kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Nah, jadi kita tuh sebagai pelaku ekonomi, kita tuh menyadari bahwa kegiatan-kegiatan tersebut itu adalah termasuk kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, mungkin karena jam pelajarannya sudah habis, untuk materi minggu depan itu kalian bisa baca, nanti materinya Ibu tautkan melalui e-learning, dan untuk materi hari ini Ibu cukupkan. Kemudian mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini.